Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak sekalian pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah melakukan absensi? Sudah mengirim absen ke Jabri saya? Oke. Tapi tadi pukul 7 atau kita tunggu sampai pukul 7.30. Dalam kegiatan BDR hari ini kita akan meneruskan pertemuan atau kegiatan yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah untuk KD 3.1 dan KD 4.2. Tapi untuk hari ini anak-anak sekalian kita hanya akan melaksanakan kegiatan BDR dengan satu KD, yaitu KD 3.2. Masih teks berita kelas 8 anak sekalian, lupa saya menyebutkan kelasnya ya. Kelas 8 ya, teks berita bab 1. Nah, untuk teks berita melanjutkan yang kemarin, untuk kali ini adalah kompetensi dasarnya 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian dari KD tersebut kita tentukan tujuan pembelajaran KD ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan teks berita ini secara daring, anak sekalian atau siswa dapat menyebutkan struktur teks berita, menyebutkan isi setiap bagian struktur teks, dan menyebutkan ciri atau kebahasaan pada teks berita yang didengar atau dibaca dengan tepat. Demikian tadi anak sekalian tujuan pembelajaran untuk KD 3.2. Jadi intinya di sini pada tujuan pembelajaran ini ada tiga poin anak sekalian. Yang pertama adalah menyebutkan struktur teks. Kemudian yang kedua menyebutkan isi setiap bagian struktur teks. Dan yang ketiga adalah menyebutkan ciri atau kaidah kebahasaan struktur teks berita. Oke, kita terus. Sudah dipahami untuk tujuan pembelajarannya anak sekalian? Oke. Nah, untuk struktur teks berita, ini yang pertama struktur ya, struktur teks berita. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap teks itu mempunyai struktur atau kerangka yang berbeda-beda. Walaupun ada sebagian jenis teks yang beda dengan struktur yang agak mirip, gitu ada. Namun demikian untuk struktur teks berita yang sedang kita pelajari ini secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul berita, yang seringkali dalam dunia persurat kabaran atau dunia media massa disebut dengan headline. Kemudian yang struktur kedua adalah kepala berita atau seringkali disebut dengan lead. Kemudian yang ketiga adalah tubuh berita, body. Kemudian yang keempat adalah ekor berita. Dan yang kelima adalah sumber berita. Ya. Demikian tadi anak sekalian struktur teks berita secara lengkap ada 5. Mohon dipahami dan diingat-ingat. Yaitu saya ulang ya. 1 judul berita, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat adalah ekor berita, dan terakhir sumber berita. Kita teruskan poin yang kedua, yaitu isi setiap bagian struktur teks berita.
Ya, nah sekalian perlu dipahami bahwa setiap bagian struktur teks itu punya isi, kira-kira isinya apa dalam bagian struktur itu. Nah, untuk teks berita akan memuat informasi-informasi sebagai berikut. Misalnya, bukan misalnya ya, memang itu strukturnya ya, isinya ya. Isinya sebagai berikut. Misalnya bagian pertama judul. Judul itu dapat dikatakan sebuah kepala ya, pertama ya. Judul itu sebuah berita. Maksud saya judul dalam berita selalu mewakili keseluruhan isi berita. Dengan adanya judul berita, pembaca itu akan segera dapat menangkap peristiwa pada berita yang disajikan. Sudah membayangkan ya, kalau judulnya seperti ini, isinya seperti itu, gitu ya, seperti ini. Kemudian judul itu dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Dengan bahasa-bahasa, dengan kata-kata yang bombastis ya. Sehingga pembaca itu akan melihat sepintas judul langsung membaca. Kita teruskan bagian yang kedua adalah kepala berita. Nah, pada teks struktur teks berita ini ada yang disebut dengan bagian kepala berita, itu juga sering disebut dengan lead, merupakan bagian awal atau pembukaan tentang peristiwa yang disajikan dalam berita. Bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai informasi yang akan diberitakan secara lengkap dalam tubuh berita. Jadi dapat dikatakan pada bagian kepala berita itu berita ringkasnya, singkatnya, awalnya mendahului, dan nanti penjelasannya secara lengkap akan dipaparkan pada bagian tubuh berita. Oke, kita lanjut. Bagian yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita itu akan merupakan inti berita. Bagian ini memaparkan keseluruhan peristiwa atau kejadian yang disajikan. Pada bagian peristiwa akan disajikan secara lengkap, memuat unsur berita 5W plus 1H. Mungkin anak sekalian masih ingat ya, 5W itu kepanjangannya apa, dan 1H itu apa. Nah, kalau di Indonesiakan itu dapat disingkat dengan adik Simba. Kira-kira kepanjangannya apa? Nah sekalian nanti dicari pada referensi yang lain. A itu kepanjangannya apa, D itu apa, K itu apa, C itu apa, M itu apa, B itu apa. Supaya anak sekalian kepo ya, ingin tahu, cari di referensi atau buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang bagian keempat yaitu ekor berita. Ya, perlu juga ini anak sekalian pahami bahwa struktur yang keempat itu namanya ekor berita. Nah, ekor berita itu merupakan bagian berita yang biasanya berisi informasi tambahan atau informasi pendukung dari informasi berita yang utama. Pada bagian ini, informasi yang disajikan terkesan tidak terlalu penting. Jadi hanya ya informasi-informasi tambahan untuk bisa mendukung informasi atau paparan yang diungkapkan pada bagian tubuh berita atau isi berita. Kita lanjut yang kelima. Ya, tentunya dalam kita menyampaikan sebuah informasi tentang sebuah kejadian atau peristiwa, kita membutuhkan sumber, narasumber, sumber berita. Nah, ini bagian yang kelima, harus bisa dipertanggungjawabkan narasumbernya siapa, sumber beritanya siapa. Nah, maksud dari sumber berita itu adalah narasumber yang diwawancarai oleh wartawan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa. Sumber berita bisa terletak atau bisa ditaruh di bagian kepala berita, bisa ditaruh di tubuh berita, ataupun mungkin ditaruh di ekor berita.
Selain itu, sumber berita bisa lebih dari satu dalam sebuah atau suatu peristiwa. Jadi bisa saja satu peristiwa kita menggunakan beberapa narasumber yang faktanya memang mengetahui peristiwanya. Ya begitu tadi anak sekalian untuk poin yang kedua, yaitu isi setiap bagian struktur dari sebuah teks berita. Oke, anak sekalian, kita teruskan poin yang ketiga. Tentang apa anak sekalian? Pada tujuan pembelajaran tadi? Ya, betul. Yaitu tentang ciri atau kaidah kebahasaan teks berita. Coba kita lihat. Nah, tidak ya. Ciri atau kaidah kebahasaan pada teks berita. Ya, seperti halnya pada struktur tadi, untuk ciri atau kaidah kebahasaan pun juga ada perbedaan antara teks satu dengan teks yang lain. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Setiap teks mempunyai ciri atau kaidah kebahasaan yang berbeda. Ciri kaidah kebahasaan dalam teks berita ditandai antara lain kata keterangan, kemudian verba pewarta, kemudian kata-kata baku, kemudian kata-kata yang menyatakan fakta atau opini. Nanti untuk fakta dan opini akan diberikan penjelasan. Ciri-ciri kebahasaan tersebut untuk menunjukkan aktualitas isi berita. Kemudian berikut adalah ciri atau kaidah kebahasaan teks berita. Kita lihat ciri-cirinya apa saja. Nah, ciri kaidah kebahasaan teks berita diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata keterangan atau menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ditunjukkan misalnya dengan kata secara titik-titik, maka titik-titik, hanya saja titik, untuk titik, agaknya titik, rupanya, dan sebagainya. Kata keterangan di sini yang dimaksud bukan kata keterangan keadaan, kata keterangan sifat, kata yang menerangkan, kata yang menyatakan siapa yang menerangkan, gitu maksudnya begitu ya. Atau memberikan sebuah keterangan dari sebuah peristiwa. Misalnya kata untuk dipakai pada kalimat tujuan festival adalah mendidik anak-anak sekolah untuk menulis. Ya. Jadi kata untuk itu untuk memberikan ya menerangkan dari sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua menggunakan kata verba pewarta. Kata verba pewarta itu maksudnya adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi percakapan. Misalnya kata-kata itu ditandai dengan kata ujar, kata itu sendiri, kata siapa, kemudian papar, kemudian kata ungkap, siapa yang mengungkap, bantah, siapa yang bantah, dan sebagainya. Dalam contoh kalimat misalnya, pertama anak-anak akan dikenalkan dengan lingkungan dan keluarga. Mereka juga akan mengamati keadaan sekitar untuk membuat ide, ungkap Ernawati. Itu kata ungkap adalah kata verba pewarta. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam teks berita itu menggunakan kata baku. Kenapa demikian? Karena informasi dalam teks berita bersifat universal atau massa, ya. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Nah, bahasa baku itu apa? Atau kata baku itu apa? Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang telah ditemukan dalam KBBI dan PUEBI atau EYD. Sudah tahu anak sekalian KBBI itu apa? Ya betul, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian PUEBI sudah pernah dengar?
Oh, IYD sudah pernah dengar apa IYD? Ya, betul. IYD itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tapi mulai sekitar tahun 2016 kalau tidak salah atau 17, istilah IYD diganti dengan PUEBI. Nah, PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mohon diingat-ingat, ini istilah baru singkatannya ya anak sekalian. Nah, untuk kata bahagia itu banyak kita jumpai di EYD atau di KBBI. Sudah diatur di sana penulisannya. Misalnya ada kata teknik itu baku, kemudian yang tidak baku itu pakai KH. Kualitas itu baku, yang tidak baku pakai KW. Tidak baku, KW kualitas. Manajemen bisa dieja itu MENEJE dan terusnya ya, itu baku. Yang tidak baku penulisannya adalah manajemen. Nah, itu masih berpengaruh dari bahasa asing. Kemudian yang berikut ya, kata-kata menyatakan fakta dan opini. Fakta itu adalah kenyataan dan kebenaran yang telah terjadi bagian dalam sejarah waktu. Ya, karena berita itu kan menulis sejarah waktu ya. Sehingga kebenarannya perlu dibuktikan lagi. Kalimat fakta menyatakan sesuatu secara objektif, apa adanya, tidak memberikan penilaian dan tidak bermaksud mempengaruhi. Jadi kalau fakta berarti seadanya, secara objektif, tidak memberikan penilaian. Kemudian yang opini, anak sekalian, opini adalah pendapat atau gagasan, bisa juga pemikiran tentang sesuatu. Opini dapat berupa penilaian, bisa juga berupa anggapan, bisa juga berupa dugaan yang bisa saja salah. Jadi orang menganggap salah bisa saja. Sehingga perlu dibuktikan kebenarannya untuk menghindari berita hoak. Nah, jadi pendapat kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta, kemudian diberitakan padahal itu pendapat pribadi. Tidak sesuai dengan fakta, maka itu kadang-kadang disebut dengan berita hoak. Jangan sampai anak sekalian terpengaruh berita-berita cek and recheck apakah berita itu benar atau enggak. Kemudian untuk mengetahui opini, maka kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Opini itu dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contoh, bagaimana festivalnya akan mengedukasi mereka untuk menjadi penulis yang baik? Tanya wartawan. Itu nanti tentunya pendapat dari yang menjawab dari pertanyaan itu ya. Oke, anak sekalian, demikian tadi 3 telaah teks dari aspek struktur, kemudian bagian struktur dan kaidah atau ciri kebahasaannya. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa dipahami anak sekalian. Untuk selanjutnya nanti ada tugas-tugas untuk anak sekalian bisa kerjakan. Kita lihat. Sebelum menyampaikan tugas, anak-anak sekalian nanti juga akan saya kirimi tautan lain ya untuk referensi materi, memperkuat jawaban anak sekalian. Tapi pengirimannya secara terpisah, tidak kita gabung pada video ini. Selanjutnya anak sekalian, setelah kita bersama-sama melakukan pembelajaran, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini Indonesia belum pulih dari kondisi ya. Maaf batuk. Masih ada pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon anak sekalian bersama keluarga selalu mengikuti protokol kesehatan new normal ya. Paling tidak
paling tidak anak sekalian sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau keluar rumah pakai masker, tidak banyak atau tidak sering berkerumun. Kemudian juga jaga kesehatan, pola makan, tambah lagi istirahat yang cukup. Saya yakin anak sekalian nanti akan terbebas dari virus COVID-19. Juga tidak lupa anak-anak sekalian selalu minta didampingi orang tua dalam proses pembelajaran ini, karena partisipasi orang tua sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar dari rumah. Oke anak sekalian, tugas KD 3.2 yang sudah kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mohon diperhatikan ya. 1. Tuliskan struktur teks berita secara urut dan lengkap. Yang kedua, tuliskan apa isi setiap bagian dari struktur teks berita. Berikan penjelasan secukupnya aja. Yang ketiga, tuliskan ciri atau kaidah kebahasaan teks berita dan berikan penjelasan secukupnya juga ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Kemudian bagaimana aturan untuk bisa mengirimkan tugas, ini bisa anak lihat, simak ya. Yang pertama, tugas atau pekerjaan ditulis di atas kertas buku maksimal 2 lembar. Sekali lagi maksimal 2 lembar. Kalau perlu 2 lembar itu tidak terpisah antara lembar satu dengan yang lain. Kalau kemarin kenyataan ada anak-anak yang mengirim sampai 4 lembar, bahkan ada yang 5. Padahal ketentuannya maksimal cuma 2 lembar. Setiap halaman kertas harus ditulis nama, kelas, dan nomor. Nomor absen maksudnya ya. Dengan jelas, bahkan ditulis agak besar untuk identitas tadi. Kemudian kertas pekerjaan difoto dengan jelas dan dikirim Japri paling lambat pukul 11. Saya ingatkan untuk foto anak sekalian jangan menggunakan settingan atau aturan foto dengan resolusi paling tinggi. Jangan, saya tidak butuh itu. Gunakan atau disetting pada resolusi paling rendah, tidak masalah ya. Resolusi yang rendah saja. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penggunaan paket data dan juga mengurangi kelemotan atau penuhnya memori Android anak sekalian, juga Android Pak Guru ya. Jadi minta disettingkan untuk kamera pengiriman cukup yang paling rendah aja, enggak apa-apa. Nanti kirim ke saya masih jelas ya. Kemudian yang keempat, pengiriman tugas ke nomor Japri saya, Pak Triatmo ya. Paling lambat tadi pukul 11 sesuai jadwal. Namun demikian kalau anak-anak sekalian mungkin butuh waktu yang agak longgar, saya tunggu sampai toleransinya pukul 13. Lalu melebihi 13 nanti sudah mulai ada pengurangan nilai. Ya, nomor 5 ini ya. Pengiriman melebihi batas waktu akan mendapat pengurangan nilai. Jadi setelah pukul 13 ya, bukan tidak delay, pengurangan nilai tetap harus dikirim ya, walaupun terlambat tidak masalah. Oke anak sekalian, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran dari rumah ini. Untuk hari ini dengan KD 3.2, mudah-mudahan apa yang sudah anak-anak pelajari, kita pelajari hari ini bisa dipahami, ada manfaatnya. Dan tidak lupa nanti ada pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan sebaik-baiknya. Selamat bekerja, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.